girls hanging low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Sudah 93 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1928, Muhammad Yamin selaku Sekretaris Kongres Pemuda II memberi resolusi dalam rapat tersebut, yaitu menjunjung tinggi persatuan dan perkumpulan pemuda yang ada. Keputusan pemuda-pemudi itu kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda, yang pada saat itu pula dikumandangkannya lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, dan bendera merah putih digunakan sebagai bendera pusaka bangsa Indonesia. Dilansir dari berbagai situs di media sosial, Sumpah Pemuda lahir dari Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 yang diketuai oleh Sugondo Jojopuspito sekaligus Ketua Organisasi Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan dihadiri oleh para pemuda dari latar belakang yang berbeda seperti Jong Japang, Jong Sumatera Nenbon, Jong Cilebes, Jong Ambon, pemuda kaum Betawi, dan masih banyak lagi. Lahirnya Sumpah Pemuda diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 di Gedung Stovia, Jakarta oleh para pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa atau Stovia yang diketuai oleh Sutomo. Organisasi ini menjadi organisasi nasional pertama yang lahir di Indonesia dan diikuti dengan berdirinya organisasi kepemudaan lainnya seperti Yong Yapa, Yong Sumatera Nenbon, Yong Cilebes, Yong Ambon, dan masih banyak lagi. Hingga pada puncaknya, seluruh organisasi kepemudaan tersebut berkumpul dan melangsungkan Kongres Pemuda I yang diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 dan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 yang masing-masing kongres diselenggarakan di kota Batavia, Jakarta, dan melahirkan tujuan-tujuan sebagai berikut. Dilaksanakannya Kongres Pemuda I di kota Batavia, Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 belum berhasil melahirkan Sumpah Pemuda, karena pada saat itu peserta Kongres Pemuda I masih bersifat kedaerahan. Meski begitu, Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama, yakni cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia, dan semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. Hasil kesepakatan tersebut mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar mereka. Berbanding terbalik dengan Kongres Pemuda I yang hanya berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama, Kongres Pemuda II yang dilangsungkan di 3 tempat berbeda dan dihadiri lebih dari 700 orang berhasil melahirkan putusan Kongres yang isinya mengaku bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu, yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, merupakan peristiwa yang sangat penting dalam upaya membangun jati diri bangsa Indonesia. Melalui Kongres Pemuda II, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, telah digelarakannya semangat persatuan dan kesatuan yang sangat penting artinya bagi perjuangan rakyat Indonesia pada masa-masa berikutnya, dengan secara nyata menunjukkan identitas keindonesiaan, Indonesia Merdeka sebagai tujuan para pemuda. Selain meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta membangkitkan semangat para pemuda Indonesia, Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 juga menjadi awal bangkitnya nasionalisme modern yang membawa dampak luas pada masyarakat untuk menemukan rasa nasionalisme yang kuat. Bangkitnya nasionalisme modern diawali dengan Soekarno, seorang pemuda terpelajar muncul sebagai pemuda cerdas
yang memimpin pergerakan nasional baru dan mendirikan Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli tahun 1927. Soekarno juga ikut memprakarsai berdirinya Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Singkat cerita, Soekarno sebagai pimpinan PNI karena aksi-aksi yang dengan radikal terhadap pemerintah Belanda akhirnya ditangkap. Beliau sempat mengucapkan pidato menjelang vonis dijatuhkan, dan pidato tersebut akhirnya dibukukan dengan judul Indonesia Menggugat. Selama Soekarno ditahan di penjara Sukamiskin, PNI kemudian dipecah menjadi dua, yaitu Pertindo dan PNI Baru, yang dimana PNI Baru ini dipimpin oleh Muhammad Hatta. Meski kedua kepemimpinan partai tersebut sudah dilakukan dengan matang, namun nyatanya kedua strategi politik tersebut belum mencapai hasil yang maksimal. Berimbas pada ketiga tokoh tersebut yang ditangkap dan diasingkan oleh Belanda pada tahun 1933. Sementara Soekarno dan tokoh lainnya ditahan, organisasi pergerakan untuk menentang Belanda masih terus berjalan. Terbukti dengan didirikannya Gerindo di bawah kepemimpinan Amir Syarifuddin yang menampakkan paham fasisme internasional, serta terbentuknya PNI, PKI, Permi, dan Pertindo di Sumatera Utara, serta Gerindo sebagai partai berpaham Marxis yang lebih menunjukkan sikap anti-kolonialisme, anti-Eropa, dan anti-kapitalisme. Begitu pula dengan GAPI yang didirikan pada tahun 1939. Didirikannya partai dan organisasi tersebut menjadi bukti bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan, serta kesadaran sebagai sebuah bangsa untuk memajukan diri melalui gerakan organisasi modern yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan.